Alhamdulillah, alhamdulillahi badi'il ardi was samawat, muhibbu man tamassaka bid-din was sarifis sifat. Ashhadu an la ilaha illallah bari'ul khalaiq wa mujidul kainat. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, asraful anbiya'i wal khatamur risalat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi wa qad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah semuanya masuk surga. Melalui mimbar khatib pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib ingin berwasiat kepada jamaah Jumat sekalian, utamanya kepada diri khatib sendiri. Marilah sama-sama senantiasa kita tingkatkan rasa ketakwaan dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan dan keimanan itu kita tingkatkan melalui cara menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta meningkatkan kehati-hatian di dalam hidup agar hidup ini tidak mudah terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh agama. Dengan demikian, mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba yang benar-benar bertakwa, hamba yang bisa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah semuanya menjadi ahli syurga. Bulan Rajab adalah bulan yang sangat mulia, bulan di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada saat ini kita telah memasuki bulan Sya'ban, akan tetapi peringatan Isra Mi'raj masih terus diperingati. Isra berarti diberangkatkannya Nabi oleh Allah pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1, halaman 282 bagian kiri paling atas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian yang dimaksud dengan Mi'raj ialah dinaikkannya Nabi oleh Allah dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha dan akhirah ke Mustawa. Az-Zari dan Urwah telah meriwayatkan pada pagi hari setelah Nabi Muhammad diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika peristiwa ini diceritakan oleh kaum Quraisy, banyak dari kalangan mereka yang tidak mempercayainya. Bahkan mereka mengadakan reaksi fitnah yang keras. Dalam hal ini mereka pergi mendatangi Abu Bakar untuk menceritakan tentang apa yang telah dikisahkan oleh Muhammad sambil berkata, "Wahai Abu Bakar,
teman Anda Muhammad sudah gila. Ia mengaku-ngaku telah pergi ke Baitul Maqdis, naik ke langit 7 lapis sampai ke Sidratul Muntaha dan kembali lagi sebelum waktu pagi. Adakah Anda mempercayainya? Lalu Abu Bakar menjawab, jika itu memang benar kata Muhammad, maka aku akan percaya. Kau percaya terhadap dia? Dengan tegas Abu Bakar menjawab, aku percaya dan itu pasti benar. Maka dari peristiwa inilah Abu Bakar disebut dengan sebutan Asy-Syiddiq. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Berarti Isra Mi'raj ini bagi kita ialah fitnah atau ujian untuk membuktikan siapa yang kuat imannya dan siapa yang belum. Memang pada hakikatnya sebagai hamba yang beriman kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebelum kita menghadapi ujian tersebut, Nabi Muhammad telah memperingati kepada kita bahwasannya kita akan menghadapi persoalan-persoalan yang berat. Oleh karena itu, wajib bagi kita mempersiapkan diri sebagai muslim untuk berpegang teguh kepada iman dan Islam. Siapa yang kuat menghadapi cobaan tersebut, maka dialah yang pantas menerima kebahagiaan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali salihati fasatakunun kitanun kaqat'in lailil muslim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Yang artinya, bergegaslah kalian untuk beramal soleh, sebab pada saatnya nanti akan terjadi berbagai fitnah bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Pada saat itu orang yang pada pagi harinya beriman, namun pada sore harinya mereka berubah menjadi kafir. Dan orang yang pada sore harinya beriman, namun pada pagi harinya mereka berubah menjadi kafir. Mereka jual agamanya dengan kemewahan duniawi. Hadis riwayat Muslim. Untuk menghadapi datangnya fitnah yang bersumber dari kemewahan duniawi ini, Nabi Muhammad telah menganjurkan kepada kita untuk bergegas atau memperbanyak amal soleh. Jangan menunda atau membuang kesempatan. Isilah kesempatan itu untuk beramal soleh. Sebab semakin banyak amal soleh seseorang, maka semakin kuat pula imannya. Terutama buah tangan yang dibawa oleh Nabi setelah Isra Mi'raj ialah salat yang 5 waktu sehari semalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad din, wa man tarakaha faqad hadamad din." Salat 5 waktu adalah tiang agama. Barang siapa yang mengerjakannya, berarti ia telah membangun agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, berarti ia telah merobohkan agama. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Dengan salat kita dididik dan dilatih agar senantiasa membersihkan diri daripada hadas dan membersihkan pakaian daripada najis. Dengan salat kita bisa membentuk arah pandang kita bahwasannya yang maha kuasa hanyalah Allah semata. Dan dengan salat pula kita dapat menentukan arah hidup kita agar kita tidak berpaling kepada jalan yang salah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidupku, bahkan sampai matiku hanya milik Allah semata. Di dalam Al-Quran kita dianjurkan agar jangan pernah lalai mengingat Allah dan mengerjakan salat. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Munafikun ayat 9 halaman 555 bagian kanan pertengahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun.
yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dalam mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka ia termasuk orang-orang yang rugi. Begitu pentingnya salat bagi umat Islam, sehingga Nabi langsung menerimanya dari Allah saat beliau melaksanakan Isra Mi'raj. Dan Nabi pun langsung menyampaikannya kepada kita antara hubungan salat dengan Mi'raj. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu mi'rajul mu'minin." Salat adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Berarti salat adalah jalan yang mesti ditempuh, tiang yang mesti kokoh, ia tak boleh lalai. Sebab harta, pangkat dan keturunan, salat mesti didahulukan dari apapun. Dengan demikian, wajib bagi kita untuk mengkaji ulang apakah salat kita laksana mi'rajnya Nabi bersama Allah. Jika belum, maka kewajiban kita ialah untuk menyempurnakannya sampai kepada titik inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Dan kita sebagai santri di pondok pesantren yang kita cintai ini, wajib bagi kita untuk mengambil pengajaran dari peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi dengan membudayakan akhlakul karimah, gigih dalam belajar, semangat dalam menuntut ilmu, serta istiqomah dalam iman, ibadah dan berzikir. Semoga khutbah Jumat yang singkat ini dapat menjadi motivasi bagi kita untuk menambah iman dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim bi du'a'i wa amin wa rahmatul wa barik ila la ilaha illa anta ibadi wa akhfi ibadi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah ja'ala taqwa libasas salihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bisidqil yakin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahu ma'an ashabihi Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa sairi wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum yatadzakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.
Allahu